padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami mengucap syukur untuk doa malam hari ini. Kami menyerahkan semua yang kami persembahkan. Tuhan berkenan pakai menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita di sini dalam doa malam hari ini. Doa malam melalui online ini diadakan secara iman Kristiani dengan dasar keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara, doa malam ditujukan untuk menjawab pertanyaan, karena itu kami menantikan kalau ada pertanyaan dari saudara seiman yang ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan coba kami jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan saudara sekalian, kali ini kami masih ingin melanjutkan mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mencermati kitab Pengkhotbah yang berbicara mengenai waktu dengan kaitannya dengan segi-segi hidup. Nah, kemarin sudah kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 sampai 6. Sekarang kita akan lanjutkan sampai ayat 7 bagian A ya. Kita baca Pengkhotbah pasal 3 ayat 1 mulai sampai ayat 7a. Pengkhotbah terjemahan baru ya, ayat 1. Untuk segala sesuatu ada masanya, untuk apapun di bawah langit ada waktunya. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ada waktu untuk membunuh, ada waktu untuk menyembuhkan. Ada waktu untuk merombak, ada waktu untuk membangun. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa. Ada waktu untuk meratap, ada waktu untuk menari. Ada waktu untuk membuang batu, ada waktu untuk mengumpulkan batu. Ada waktu untuk memeluk, ada waktu untuk menahan diri dari memeluk. Ada waktu untuk mencari, ada waktu untuk membiarkan rugi. Ada waktu untuk menyimpan, ada waktu untuk membuang. Ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Sampai di situ bagian 7a. Nah, di sini sekali lagi kita mencermati dalam kitab Pengkhotbah ini berbicara mengenai waktu dalam kaitannya dengan segi-segi hidup. Dan ada 14 segi hidup, ada 14 hal yang dinyatakan di sana. Sekarang kita sampai pada yang ke-11 ini ya. Di sini dikatakan ada waktu untuk merobek, ada waktu untuk menjahit. Nah, semua terjemahan saya teliti pakai istilah merobek dan menjahit. Tapi dalam terjemahan lama itu dituliskan begini, ada masanya mencari-cari, ada masanya menampal. Begitu dikatakan. Nah, jadi ini maksudnya mencari-cari itu memisah-misahkan. Nah, seperti itu. Nah, jadi kalau kita pahami mengapa Tuhan menyampaikan hal ini juga, yaitu dianggap penting mengenai hal merobek dan menjahit kembali. Atau sebetulnya kalau
boleh dibuat istilah secara umum itu memisah-misahkan dan mengembalikannya secara utuh gitu. Nah, di sini digunakan istilah merobek dan menjahit. Kita pahami istilah merobek. Merobek itu sebetulnya sama dengan mengurai atau memisah-misahkan. Ya, kalau mesin itu ada waktunya untuk memisah-misahkan. Kalau sedang diperbaiki, atau kalau mesin digunakan istilah membongkar. Jadi ada waktunya membongkar. Lalu memotong atau memisah atau merobek. Ya, kalau ini bisa dikenakan dalam jahit menjahit, yaitu memotong merobek. Atau kalau dikaitkan dengan jahit menjahit bisa juga melukai. Itu kalau sedang operasi itu, orang yang ada di kamar operasi itu dokter mengoperasi, melukai, ya merobek kulit, merobek tubuh, tapi nanti dijahit kembali. Nah, seperti itu. Itu istilah merobek. Sedangkan istilah menjahit itu sama dengan menggabungkan, kan begitu. Dijahit itu digabungkan. Yang tadinya sobek digabungkan kembali. Yang tadinya pisah disambung kembali dengan dijahit. Atau kalau mesin itu ada istilah bahasa Inggris, setting, yang kemudian kadang-kadang orang Indonesia menggunakan istilah juga men-setting gitu, atau men-set. Ya, itu artinya membuat utuh kembali atau menata kembali. Nah, begitu. Ya. Ini memasang kembali atau membuat utuh. Jadi kalau habis ini di ruang operasi juga bisa disebutkan seperti itu. Ya, jadi yang tadinya dirobek kemudian dijahit supaya utuh kembali. Nah, jadi firman Tuhan ini memberitahukan kepada kita ada waktu-waktu khusus bagi hidup manusia, atau dalam hidup manusia itu ada waktunya harus membongkar. Sesuatu yang baik harus dibongkar, harus dilukai. Ya, orang menjahit kalau pakaian atau bahan yang diberikan kepada penjahit itu tidak dipotong-potong, tidak akan menjadi sesuatu yang bisa dikenakan, bisa dipakai. Malah harus dipotong-potong, dirusak kan, dipotong-potong itu sebetulnya. Tetapi kemudian dijahit kembali menjadi bagus. Nah, itulah. Ya, kalau dalam soal operasi, operasi mengeluarkan penyakit misalnya seperti itu, ya memang harus dirobek. Makanya ada waktunya untuk merobek, tapi ada waktunya untuk menjahit atau membuat utuh kembali. Jadi dalam hidup manusia ada waktu-waktu semacam itu, sehingga firman Tuhan mengingatkan supaya kita mempersiapkan mental, setidaknya memahami bahwa dalam hidup ini ada waktunya untuk membongkar, ada waktunya untuk membuat utuh kembali. Hanya itu rupanya ya yang diingatkan Tuhan kali ini. Jadi nilai yang dapat saya ketengahkan bunyinya begini: dalam hidup manusia ada waktunya sesuatu yang utuh harus dibongkar, ada waktunya untuk membuat utuh kembali. Harus disadari akan hal ini dan menyiapkan mental untuk itu. Saya ulangi, dalam hidup manusia ada waktunya sesuatu yang utuh harus dibongkar, ada waktunya untuk membuat utuh kembali. Tuhan dipuji, amin. Mari kita mengakhirinya dengan doa sesuai dengan yang Tuhan ajarkan. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah, berbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal daripada-Mu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagi-Mu, berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa, jagai dan lindungilah kami supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian doa malam hari ini, saudara-saudara sekalian. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari, setiap jam 6 malam atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Ada juga doa pagi yang dilaksanakan setiap hari pada jam 5 pagi, hanya temanya berbeda. Yang doa pagi lebih panjang, waktunya lebih agak lama dan lebih rinci. Berdoa syafaat
menyebutkan nama-nama dan seterusnya, dan temanya menyelidiki seluruh isi Alkitab. Tapi kalau yang doa malam itu berjalan lebih singkat dan dikhususkan sebetulnya untuk menjawab pertanyaan. Seperti itu saudara. Terima kasih kepada semua yang setia mengikuti, terima kasih kepada yang mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Juga terima kasih yang belum memberikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share, bagikan kepada teman-teman lain, sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.